Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Dr. Andes Ahmad Alamsyah MM, Sekretaris Dewan DPRD Lampung Utara. Di sesi kedua kita sudah bicara soal HUT, memperpanjang HUT Lampung Utara. Dan yang menarik ini Pak Sekwan itu soal yang seperti Pak Sekwan katakan, Bupati pada saat menyampaikan pidatonya pada saat sidang istimewa tanggal 15 Juni. Itu yang perlu kita pertajam lagi dari ini, apa bidang-bidang apa aja Pak Sekwan? Jadi sebenarnya secara garis besarnya semua bidang masih perlu peningkatan, tapi secara garis besar itu adalah bidang pertanian. Oh gitu ya? Ya, bidang perhubungan, jalan-jalan terutama sarana prasarana transportasi, dan yang selanjutnya ini adalah bidang peningkatan kapasitas pariwisata daerah, karena pariwisata pariwisata karena kan gini, Lampung Utara ini kan tadinya arealnya luas Pak, arealnya luas, jadi berpegang kepada hasil pertanian. Betul. Tapi setelah termekarkannya berapa kabupaten, areal ini udah dimiliki oleh kabupaten lain. Betul. Sehingga Utara harus mencari sumber PAD-nya yang ada, menggali sumber PAD yang ada. Nah, dari sumber PAD yang ada itu yang bisa dikembangkan dan masih ada potensinya adalah salah satunya dari pariwisata. Jadi seperti ada bendungan Curug dan sebagainya itu ditingkatkan lah, mungkin dioptimalisasi lah. Karena Lampung Utara nggak punya pantai jadi air terjun, danau gitulah ditingkatkan itu supaya bisa meningkatkan PAD. Terus di samping itu di perhubungan perbaikan jalan-jalan, karena kan perekonomiannya akan baik, akan hidup kalau jalan transportnya bagus. Itu yang satu. Yang kedua tentang pajak parkir. Kemarin itu Bupati dalam sambutannya meminta pajak parkir itu dikelola dengan baik. Apakah nanti dengan sistemnya bagaimana, itu mungkin mereka yang dinas perhubungan yang tahu kan. Karena parkir-parkir di Lampung Utara itu kan potensinya masih luas, tapi tidak dikelola secara optimal gitu. Jadi parkir, nah itu yang bidang pertanian juga begitu. Jadi sekarang bukan lagi ekstensifikasi karena lahannya sudah terbatas, intensifikasi. Jadi bagaimana dia meningkatkan intensifikasi mengoptimalkan apa yang ada ya. Kalau extend kan wilayahnya sudah habis. Jadi tiga sektor inilah secara garis besar yang lebih utama diperhatikan. Terus bidang kesehatan juga disinggung kemarin Pak Bupati. Bidang kesehatan ini karena kemarin itu rumah sakit kita kan semenjak adanya COVID itu agak tersendat-sendat. Rumah sakit umum itu sebagai ikon dari Kabupaten Lampung Utara. Nah ini ke depan diharapkan oleh Pak Bupati akan lebih ditingkatkan lagi. Jadi pelayanan dan sebagainya itu akan lebih baik lagi. Karena kemarin waktu COVID, ya jujur saja ya, namanya COVID ini kan terbatas, orang-orangnya juga baik petugas maupun ini, ya petugas ini jujur aja kan, masyarakat itu kan melihat juga kan kalau misalnya pelayanannya kurang memuaskan, ya mereka cari yang lebih. Kemarin itu gitulah kira-kira ada masalah-masalah di bidang kesehatan, tapi mudah-mudahan dengan niat Pak Bupati yang ke depan ini akan lebih baik, saya kira bisa itu kalau itu sektor-sektor yang penting yang kemarin disampaikan oleh Pak Bupati. Ya, Pak Sekwan, ini soal wisata, pariwisata ini budaya Lampung itu kan melekat kuat di Lampung Utara. Ini gimana? Lampung Utara ini kan gini loh, kita itu terkenal, makanya salah satu perda yang akan sedang dibahas oleh DPR. Gitu ya. Salah satu perda adalah pelestarian adat istiadat itu. Ada salah satu perda. Ada beberapa perda tentang penanggulangan kemiskinan, perda tentang adat istiadat, perda tentang pondok pesantren, itu juga sedang digodok ini dari di tahun 2022, 2021 dan 2022. Yang ada yang di tahun 2021 belum selesai, dilaksanakan di tahun 2022, ada yang 2002. Itu ada usul inisiatif Dewan, ada yang usul eksekutif. Jadi dua sumber itu sedang dibahas. Nah, salah satu perdanya itu adalah tentang pelestarian adat budaya itu. Karena kita juga di Lampung Utara itu begini Pak. Jadi yang namanya Indonesia Mini itu mungkin ya di Lampung Utara juga. Gitu ya. Lengkap semua, ada semua. Dari ujung ke ujung yang mungkin agak jarang itu yang dari Papua lah ya. Tapi kalau dari Jawa, dari semua itu campur semua. Nah, sehingga kita harapkan dengan adanya perda itu nanti
budaya Lampung Utara itu bisa terlestarikan. Jadi masyarakat yang dari luar pun tunduk kepada adat budaya. Memang ada sementara orang yang memandang adat budaya itu justru tambah bikin gerakan gunung, tapi enggak juga sebenarnya gitu kan. Ada yang memang harus kita tinggalkan, bukan tinggalkan diminimalisir, ada yang semakin ditingkatkan. Nah itu menyangkut tentang perda-perda yang tadi sedang digodok oleh DPRD. Jadi saya kira pariwisata itu kalau dikembangkan secara optimal, saya kira itu jadi potensi besar untuk PAD gitu. Karena tidak ada pilihan lain, Pak. Kalau pertanian ekstensifikasi nggak bisa lagi, intensifikasi. Tetes intensifikasi ini juga lahan pertanian juga semakin kecil sekarang ini. Makanya akan diadakan perda, jadi perubahan fungsi lahan itu jangan dibiarkan. Karena gini, ada yang lokasi itu sawah, tapi oleh orang lain dibikin ditimbun dijadiin bangunan. Ini kan semakin mengurangi produksi. Nah dengan adanya perda itu diharapkan ada batasan-batasan sehingga kalau dia ada lahan yang besar maksimal dipakai misalnya 1 hektar dipakai 1/4 hektar lah untuk bangunan, sisanya sawah gitu. Kalau dibiarkan habis. Untuk bangunan semua karena orang lebih untung jual rumah sekarang ya kan. Bikinlah perumahan. Akhirnya yang sawah-sawah boleh bikin perumahan tapi bukan di lahan sawah gitu kira-kira gitu. Itu harus diatur, Pak. Kalau dibiarkan terus nanti efeknya ke situ. Akhirnya kita nggak bakal ada lagi sawah-sawah. Pak Sekwan, itu yang perda-perda tadi ya 2021, 2022 khusus yang untuk budaya tadi pelestarian itu tahun 2022. Sebenarnya itu inisiatif Dewan tahun 2021. Tapi kan ini ada panjanya, ada pansusnya kan nanti dibahasnya. Sudah itu waktunya juga sudah masuk ke tahun 2022 misalnya. Jadi tetap dibahas. Tapi ini usulan inisiatif Dewan di tahun inisiatif eksekutif di tahun 2022. Pembahasannya dilaksanakan tahun 2022. Tapi ya itu beban tahun 2021. Jadi ketika ganti tahun itu nanti diinventarisir ini perda yang tahun 2021 tapi selesai tahun 2022. Ada yang sudah diselesai, ada yang belum. Nah, yang tahun 2022 nanti akan diselesaikan sampai tahun berikutnya gitu. Karena memang kan sebagai lembaga DPRD, Dewan Masyarakat lah ya, wakil masyarakat, perda itu karena produk DPRD itu sebenarnya ya artinya kalau karena termasuk APBD itu kan perda APBD bunyinya kalau sudah disahkan oleh Dewan betul. Jadikan perda tapi itu kan perda baku tapi bentuknya berupa perda kalau sudah disidang dibahas di DPRD keluarnya berupa perda APBD nomor berapa tahun berjalan itu gitu. Jadi semua itu memang perda. Fungsi dari Dewan itu fungsi budgetingnya dicerminkan dalam pembahasan badan anggaran oleh eksekutif dan DPRD. Fungsi pengawasannya dipanggil setiap dinas termasuk ini untuk mereview apa yang sudah dikerjakan. Jadi ya DPRD itu begitu karena fungsi masyarakat. Secara spesifik kalau perda di tahun 2022 kalau di tahun 2022 ini yang selesai 9 Pak 9 perda ya banyak semua perda. Insya Allah kalau memang mulus karena kan gini perda-perda ini kan tergantung sama prioritas kebutuhan juga. Betul. Artinya ngapain kita bahas perda yang perda ini belum bisa dilaksanakan misalnya. Contoh kemarin di DPRD itu ada yang digagalkan karena gini ada perda larangan merokok. Artinya kita mau niru DKI lah misalnya kira-kira gitu ya kan. Kalau DKI mungkin prasarananya sudah lengkap. Orang tidak boleh merokok di sembarang tempat tapi disediakan tempat. Nah kalau kita di Lampung Utara, sekarang kita melarang orang merokok tapi nggak disediakan tempat, dia sulit. Kan jadi ya itu kira-kira perda-perda seperti itu sementara ditunda dulu pembahasannya. Jadi menunggu sarana prasarananya lengkap. Terus tapi kalau misalnya seperti lahan pertanian tadi itu perlu segera karena kalau ditunda-tunda jalannya pembangunan ini artinya pihak swasta maupun ini terus bergerak kita belum ada aturannya itu loh jadi nggak ada payung hukum untuk melarang mereka loh kami kan investasi gitu kan nah, jadi itu yang perlu jadi dipandang perda itu ketika sudah diproses itu dipandang yang prioritas pakai skala prioritas kira-kira gitu itu penanggulangan kemiskinan itu perlu karena efek daripada pandemi efek daripada kemarin itu luar biasa itu artinya tingkat kemiskinan masyarakat itu
semakin rendah. Jadi perlu ada payung hukum untuk program-program pemerintah ini jalan gitu. Karena kalau jalan tanpa payung hukum bermasalah juga nanti kan gitu. Jadi kadang perlu kita ngasih bantuan terus ngasih ini belum ada aturannya. Walaupun niat baik, tapi kalau nggak berdasarkan peraturan kan nggak masalah. Gitu. Makanya itu penting itu prioritas itu. Dan perda itu sekitar 9. Insya Allah kalau memang semua lancar ya salah satu produknya itulah produk yang kita hasilkan ke tahun 2022. Karena sekitar 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. 6 bulan lagi itu artinya harus dipertanggungjawabkan pada tahun berikutnya. 9 ditambah 4 sisa dari 2021 kemarin, jadi 14 perda. Insya Allah. Jadi cukup sibuk juga ya, sibuk lah. Sekwan ini. Kalau Sekwan kan dalam pansus maupun dalam panja itu panitia kerja itu adalah anggota sekretaris bukan anggota posisinya. Jadi kita hanya fasilitasi aja. Iya, menyiapkan sekretaris tapi bukan anggota dewan. Iya, jadi nah itulah saya bilang uniknya fungsi di situ. Sekretaris panja tapi bukan anggota. Jadi kita nggak ada suara. Hanya itu saya kira itu, Pak. Yang perlu diprioritaskan tuh perda-perda yang memang mudah-mudahan memang harus sejalan dengan eksekutif tadi, bupati tadi. Perda-perda itu yang seperti Pak Sekwan katakan prioritas kemana? Pertanian, perhubungan, pariwisata maupun kesehatan. Iya. Jadi makanya perda itu kalau eksekutif kita tunggu, misalnya eksekutif mungkin banyak kegiatan sehingga tidak memasuki usulan inisiatif eksekutif, ya inisiatif dewan, inisiatif legislatif yang bikin internal dewan. Makanya itu dalam pembahasan, misalnya kita membahas tentang perda pertanian, ya dinas pertanian, dinas terkait kita diundang oleh DPRD itu untuk memberikan masukan penyempurnaan perda itu. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya itu sudah terbit semua perda itu baik, kan bisa berjalan baik. Ya, di akhir sesi ketiga ini Pak Sekwan, ini ada berapa anggota DPRD? 45 orang. 45 orang ya. 3 pimpinan, ketua, wakil ketua, dan 42 anggota. Fraksinya dari kalau salah 10 partai lah yang ada kursi di DPRD. Iya, cukup beragam lah. Cukup beragam. Ya, demokratis lah ya. Apalagi sebentar lagi kan udah isu 2024 ini. Jadi sebenarnya tahun politik itu ya itu juga ya namanya tahun politik kan. Anggota dewan kan mungkin lebih fokus kepada kegiatan yang utama, tapi akhirnya terbagi juga untuk berikutnya gitu. Periode berikutnya. Ya itu biasa lah. Memang sudah aturannya begitu lah. Tahun depan ini sudah harus membuktikan kinerjanya kepada masyarakat. Iya, karena masyarakat memilih lagi kalau enggak misalnya kemarin aja nggak kira-kira gitulah bahasanya. Jadi sekarang mereka harus menunjukkan lah ini saya udah berbuat nih mewakili gitu kan, kira gitu, meyakinkan dengan berbagai cara lah itu, baik formal maupun non formal. Iya Pak Sekwan, ini kita di ujung sesi ketiga ya Pak Sekwan. Kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya ya. Ya pemirsa Tegar TV, ini bicara dialog santai bersama Pak Sekwan Dr. Andes Ahmad Alamsyah MM semakin menarik. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.